Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Amanda Asnawi. Saya dari kelas Pendidikan Biologi C semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan mata kuliah evolusi dengan dosen Bu Aryani. Baik, saya akan ngambil materi kepunahan jenis. Pertama di sini ada PowerPoint saya itu sendiri, buatan saya sendiri dengan kepunahan jenis. Ya, di sini ada table of content. Yang pertama ada pengertian, kemudian kedua ada faktor-faktor, dan yang ketiga ada upaya. Pengertian kepunahan ialah kematian ras atau spesies. Kepunahan terjadi bila suatu spesies tidak lagi mampu mereproduksi. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Walaupun kemampuan untuk berkembang biak tidak ada lagi sebelumnya, di dalam ilmu ekologi, istilah kepunahan dipakai untuk kepunahan di suatu stadi area. Namun, spesies ini masih bisa ditemukan di tempat lain. Fenomena ini disebut juga ekstirpasi. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan, yaitu ada daya regenerasi yang rendah, kemudian ada campur tangan manusia, ketiga ada bencana alam besar, keempat didesak populasi lain yang kuat jenis, yang kelima itu ada jenis makhluk hidup tersebut tidak dibutuhkan secara langsung oleh manusia pada saat itu. Lanjut, bentar ya guys ya, kita ganti PowerPoint dulu. Ya, nah di sini ada contoh-contoh tadi yang ininya. Pertama daya regenerasi yang rendah. Bisa kita lihat di sini ada gajah, kemudian ada ini seperti kayak beru ya, kemudian ada penyu, ada burung kayak cendrawasih, terus ada badak bercula satu. Di sini kayak yang dimaksud daya regenerasi yang rendah itu kayak misalnya pemerintah kita ini masih kurang untuk mengembangbiakan si hewan-hewan tersebut. Maksudnya itu kayak misalnya pemerintah tuh tidak bisa membuat hutan buatan agar hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam pemunahan itu tidak ditangkap kemudian dimasukkan ke hewan-hewan ke hutan-hutan lindung itu. Nah, itu yang dimaksud dengan daya regenerasi yang rendah. Karena apabila pemerintah kita peduli dengan hewan-hewan yang akan terancam punah, kemudian dibuatkan seperti hutan lindung atau penangkaran, itu kan lebih baik tuh. Nah, pemerintah masih kurang. Kemudian kedua tadi ada campur tangan manusia. Nah, maksud di sini nih campur tangan manusia itu habitat yang harusnya tidak perlu dicampur tangankan oleh manusia, tetap dicampur tangankan. Kayak misalnya di Kalimantan, sekarang kan Kalimantan tuh lagi ada proyek besar-besaran pembangunan ibu kota. Yang sebelumnya tidak ada proyek besar-besaran, terus tiba-tiba ada proyek kayak gitu, kita bisa baca berita, orang hutan pada main langsung ke jalanan. Orang hutan langsung pada minta makanan ke rumah-rumah. Nah, itu yang dimaksud dengan campur tangan manusia. Jadi, habitat yang aslinya itu untuk rumah mereka, itu sudah dirusaki oleh manusia kita sendiri nih. Contohnya lagi seperti di Riau kalau nggak salah. Itu Riau itu pembukaan lahan tentang sawit. Wah, itu parah banget itu tentang pembukaan lahan sawit itu karena pembukaan lahan sawit itu karena kan hutan-hutan yang harusnya masih asri kayak gitu, tiba-tiba hancur oleh tangan kita sendiri, dan orang hutan pun yang habitat aslinya di sana mulai terancam punah udah. Terus ikan di kapal ini kita bisa fotonya, ini ada ikan yang menggunakan jaring seperti ini, sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali untuk di samudra kalau nggak salah, atau laut lepas, karena yang mereka tarik ini sampai sebenih-benihnya pun ditarik juga, kecil-kecil gitu. Nah, kemudian sampingnya ada foto pembakaran lahan ini yang tadi saya maksud dengan pembukaan lahan itu ya, guys, teman-teman. Terus ada sampah, ini foto pertama. Sampah ini yang bikin ngerusak si pencemaran airnya.
Jadi ikan yang tadinya harus masih fresh itu kena sampah, ya yang kemudian langsung mati. Kita lanjut, bencana alam besar. Nah, sebenarnya bencana alam besar itu kita tidak ada yang tahu ya, Allahu alam, cuman karena rata-rata, perubahan iklim rata-rata dari bencana alam besar itu. Seperti kita sendiri yang ngelakuin, efek rumah kaca, kemudian banyak hal yang bisa kita lakuin itu yang bisa bikin bencana alam besar. Nah, itu yang dimaksud dengan kepunahan hewan-hewan tersebut, karena kita tidak ada yang tahu, makanya, balik ke poin satu tadi, daya regenerasi yang rendah ya. Nah, itu maksudnya itu karena apabila kita udah ngeregenerasi hewan-hewan yang terancam punah, dengan adanya bencana alam besar ini nih, kita tetap aman karena hewan-hewan terancam punah itu sudah aman di habitat yang kita buat gitu. Lanjut, didesak populasi yang kuat. Nah, maksud didesak populasi yang kuat tuh seperti ini ya teman-teman ya. Eh, Hewan kan kita ada namanya rantai makanan. Jadi misal seperti ada ular, terus ada tikus, bla 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 bla. Nah, apabila ularnya makin banyak dan tikusnya makin dikit, itu yang bikin kepunahan. Termasuk ini yang kita ada di foto, seperti kerbau, kerbau yang ada di Afrika, kemudian kudanil yang diserang oleh singa, sekelompok singa. Itu karena populasi si kudanil maupun populasi si kerbau itu sudah sangat sedikit, sedangkan populasi si singa semakin banyak. Nah, itu dimaksud dengan kepunahan juga. Lanjut. Nah, kemudian ada jenis makhluk hidup tersebut tidak dibutuhkan secara langsung oleh manusia pada saat itu. Nah, itu yang dimaksud tadi, misal ngelihat hewan-hewan, ah nggak dibutuhin lah, biarin aja. Padahal hewan tersebut sudah terancam punah. Contoh lagi seperti komodo. Kita bisa lihat komodo gimana. Komodo lagi terancam punah loh teman-teman. Karena manusia secara tidak langsung itu nggak ngebutuhin komodo. Padahal komodo itu sangat penting sekali untuk epidemik negara kita ya. Karena contoh contoh dari negara kita itu ya si hewan komodo ini. Lanjut. Nah, di sini ada penanggulangan dan pelestarian hewan dengan tumbuhan. Contohnya untuk pelestarian itu untuk yang IN itu Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Pelestarian IX itu contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, itu tadi saya maksud dengan daya regenerasi rendah itu apabila tinggi, pelestarian IX itu masih banyak harusnya. Contoh lagi itu ya kayak kebun binatang atau penangkaran, kemudian Suaka Marga Satwa diperbaiki. Seperti di Lampung, kebun binatang sudah sangat hancur di sini. Nah, di sini ada upaya dari pemerintah. Yang pertama, cegah perdagangan liar hewan langka. Seperti kita lihat, kebanyakan di berita-berita banyak hewan-hewan yang ketangkap di perdermagaan pelabuhan ini, Bakauheni, karena penyelundupan ikan-ikan secara ilegal sih sebenarnya, bukan ikan juga, cuma hewan-hewan liar gitu, kayak ada burung kasuari kalau tidak salah pas itu ya, terus ada burung kakatua, dan banyak lagi emang. Membuat undang-undang untuk melarang perburuan dan penangkapan hewan langka dengan tujuan apapun. Maksudnya tuh di sini nih, sekarang undang-undang hewan kita ini sangat lemah loh teman-teman. Seperti yang kemarin kasus yang kita baca, ada yang ketangkap memburu harimau, kemudian eh, cuman hukuman paling tidak 3 tahun, udah bebas. Gila, emang cakur. Jadi hewan-hewan harimau itu diburu untuk kulit-kulitnya, terus dijual, ketangkep, kemudian dibebaskan 3 tahun, dia masih bisa berburu lagi. Terus membuat Suaka Marga Satwa sebagai tempat melindungi tertentu, yang tadi saya bilangi, membuat cagar alam sebagai tempat perlindungan, pelestarian hewan, tumbuhan, dan air. Membuat hutan lindung sebagai tempat melindungi daerah resapan air, inseminasi buatan yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan menyuntikkan sperma kepada hewan betina, kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tubuh. Next. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi manusia untuk yang pertama ada sumber belajar guna, menambah ilmu, pengetahuan berharga tentang kehidupan. Maksudnya itu di sini
bukan untuk sekarang ya, tapi untuk cucu-cucu kita nanti itu harusnya bisa melihat, "Oh ini burung kakatua, oh ini hewan komodo, oh ini harimau Sumatera, oh ini macan tutul Jawa." Cuman kebanyakan sekarang sudah mulai pada punah. Dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebenarnya, maksud dari poin 2 ini nih, apabila daya regenerasi kita tinggi, semakin banyak hewan yang kita ciptakan ya. Maksud diciptakan tuh kita kembangbiakan lagi dengan misal harimau Sumatera kita kembangbiakan lagi di daya regenerasi tinggi itu di apa namanya, cagar-cagar alam, kan makin banyak hewan yang kita kembangbiakan kan semakin tidak terancam punah. Jadi, semakin banyak kita kehilangan dari kata ancaman punah, bisa jadi bahan obat-obatan. Kemudian menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitar, kemudian bahan pangan. Maksud bahan pangan itu seperti kayak, populasi dari ini, hewan-hewan nanti itu bagaimana. Nah, di sini ada flora yang hampir punah di Indonesia, bisa kita lihat di sini ada kantung semar, kemudian ada bunga rafflesia, terus ada bunga bangkai. Di sini nih banyak yang disalahartikan oleh manusia dengan cara membuat sebagai objek pariwisata. Sebenarnya itu tidak boleh untuk hewan-hewan yang fauna yang flora yang hampir punah di Indonesia. Nah, di sini ada fauna yang hampir punah di Indonesia. Kita lihat sendiri ada badak bercula satu yang berasal di tempat Pulau Komodo atau Ujung Kulon, kemudian ada bekantan, ada burung-burung kasuari, penyu, kura-kura, kemudian ini saya nggak masukin itu ada komodo, harimau Sumatera, kemudian ada macan tutul Jawa, dan masih banyak lagi. Emang coba dong untuk segala hal itu, ayo kita buat petisi, bagaimana caranya pemerintah bikin undang-undang yang sangat keras bagi perburuan liar, kemudian pemerintah harusnya itu membuat daya regenerasi yang tinggi, bukan yang rendah. Jadi misal pemerintah cuman tidak harus memikirkan yang lain, coba hewan dari fauna dan flora dulu deh. Gimana sih caranya biar Indonesia ini dengan epidemik yang masih tinggi, kita bagus di negara kita ini masih banyak, cuman pemerintah sendiri masih memikirkan hal yang segala hal. Ya mungkin dari segitu aja dari saya, apabila saya ada salah mohon maaf. Ini untuk poin yang kedua, itu saya meminta dari teman saya dengan bantuan teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.